Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Aprianti. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP 11 April Sumedang dengan NIM 2021062314. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis siklus air. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran. Terlihat dari slide kedua, proses terjadinya siklus air. Ini terlihat ada gambar sederhana proses terjadinya siklus air. Siklus air adalah gerakan perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk semula. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Air selalu ada di bumi karena mengalami siklus air. Di sini ada penjelasan proses terjadinya siklus air. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan siklurasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Macam-macam siklus air. Siklus air terbagi menjadi 3, yaitu ada siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Siklus air juga memiliki 9 tahapan, yaitu 1. Evaporasi, 2. Transpirasi, 3. Evapotranspirasi, 4. Sublimasi, 5. Kondensasi, 6. Adveksi, 7. Previtasi, 8. Turn off, 9. Infiltrasi. Apa sih arti evaporasi? Evaporasi atau penguapan adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, dan samudra menguap kembali. Adanya pemanasan dari sinar matahari. Yang kedua, adanya transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan terjadi pada jaringan makhluk hidup. Yang ketiga, ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan dari tahapan evaporasi serta transpirasi. Proses ini sebagai pentotalan penguapan air di permukaan bumi. Yang keempat ada sublimasi. Sublimasi merupakan proses penguapan. Hanya saja proses ini terjadi di kutub es atau puncak gunung, tidak bisa di tempat yang lain. Yang kelima, kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahannya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah, hingga akhirnya membentuk awan hitam yang tebal. Yang keenam ada adveksi. Adveksi merupakan proses perpindahan awan secara horizontal dari suhu lokasi ke lokasi lainnya, akibat tekanan udara dan angin. Yang ketujuh adanya previtasi. Previtasi adalah proses terjadinya awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Yang kedelapan ada turn off. Apa sih turn off itu? Turn off adalah proses pengalirannya air hujan ke sungai, samudra, danau, dan saluran air lainnya. Yang terakhir adanya infiltrasi. Infiltrasi adalah proses terakhir dari siklus ini, yakni penyerapan air ke dalam tanah. Nah, itu proses terjadinya siklus air. Harus diingat ya teman-teman, siklus air memiliki 3 macam, yaitu siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Proses terjadinya siklus air memiliki 9 tahap, yaitu evaporasi, transpirasi,
evapon transpirasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, previtasi, turn off, dan yang terakhir infiltrasi. Siklus air juga mempunyai gerakan putaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk semula. Makanya air selalu ada di bumi karena air mengalami siklus atau perputaran. Cukup sekian ya dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.